terangkan itu. Gue tuh selalu bilang sama dia, bukan cuma gue, kita semua tuh bangga banget sama dia, apa yang udah dikerjain sama dia. Musiknya itu luar biasa kak, dan menurut gue musiknya Cher itu yang elevates the movie. Dan emang bener-bener bagus banget. Gue ya udah gue video call, gue pengen lihat udah sampai mana sih. Itu setiap video call dia masih di tempat yang sama, di posisi yang sama berhari-hari. Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Kiss in the Morning balik lagi bersama Ujo, ada Sherina dari Romero dan juga Randy Danista dari Petualang Sherina 2. Jadi ini kalau gua ya sebenarnya sampai pembicaraan yang tadi aja udah sangat-sangat penasaran untuk nonton. Karena ternyata behind the scene-nya tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang ditulis oleh yang punya ide. Jadi nanti kebayang ya, pas orang-orang nonton, gila Petualang Sherina 2 tuh bagus banget, gambarnya bagus banget. Nah kalian harus tahu. Ini sih harus ada ya YouTube-nya ya, behind the scene-nya ya. Harus ada. Tapi ternyata di film ini musik juga satu hal yang sangat penting. Karena Petualangan Sherina pertama itu sebenarnya kategorinya masuk ke film musikal ya. Kalau yang ini gimana? Apakah disebutnya musikal juga? Begitupun, ini film musikal first and foremost. Tapi film musikal tentang sebuah adventure. Jadi makanya kita ada banyak bumbu di sini. Cuman first and foremost memang musikal seperti yang dulu gitu. Tapi beda kekentalan musiknya di sini sama yang dulu gimana nih? Kayaknya cukup kental ya di sini. Cukup kental. Ada 7 lagu yang aku bikin. Terus, tapi kita pick and choose banget momennya karena kita nggak mau pada akhirnya lagu itu hanya ditempel di tengah-tengah film gitu, nggak mau sampai akhirnya mengganggu alur ceritanya. Bahkan seharusnya lagu itu adalah bagian dari yang memajukan ceritanya. Gitu. Jadi 7 lagu. 7 lagu. Termasuk scoring nggak? Sorry Sherina. Ada scoring juga. Jadi ada. Aku nggak selesai Luar biasa. 2 minggu lalu baru selesai kok. Beneran karena jadi kalau ditanya gitu ya, berapa lama prosesnya? Karena ya 3 tahun. Sama seperti filmmaking, ini bukan kayak mengerjakan satu album kemudian selesai. Jadi dari ketika mulai story development, kita move ke script writing. Nah, selama script writing kita kerjakan di pandemi itu adalah ada 20 sekian draft, itu musik terus dikerjakan. Terus dirombak kalau misalnya ada perubahan naskah, kalau misalnya ada perubahan pengadegan atau posisi, itu kita godok lagi, kemudian bikin demonya. Kemudian masih piano dulu dengan rhythm section yang gitu. Semua palsu dulu lah karena mau ngerjain di rumah gitu. Terus akhirnya ketika ada kesempatan untuk bertemu nih udah agak lebih reda pandeminya, ada workshop dengan director supaya Om Riri bisa visualisasi. Kemudian kita bahas bareng-bareng, duduk ada yang perlu diganti nggak ya liriknya, atau ada perlu interlude-nya dipanjangin atau dipendekin, atau ada yang perlu di take out. Itu kita diskusi lagi, jadi seru banget itu workshopnya. Kita ada keyboardist, kemudian ada penyanyi-penyanyi yang luar biasa menjadi Sherina dan Sadam, supaya gue bisa menilai gitu. Jadi itu terus kita bikin decision, baru demo di refine lagi. Kemudian orkestra baru kita kerjain, masih dengan yang palsu dulu, kita tulis dulu, dummy gitu ya, dummy dulu, rekaman dengan orkestra yang dummy tetapi rhythm section yang udah nyata dan vokalnya udah harus fix untuk dipakai lip sync ketika syuting. Sama latihan juga. Sama latihan, jadi latihan Korea tuh udah harus ada lagu-lagunya. Sedetail itu. Abis syuting selesai baru kita bisa handle orkestra live. Gitu, orkestra live kita rekam waktu itu Praha. Terus setelah orkestra sambil ngeliat si layar itu kan pasti kan jeng gitu kan. Nah, orkestra live rekam aku untungnya punya tim musik juga gitu ya. Jadi aku bisa multitask. Selesai itu langsung aku move on ke film scoring sambil OST-nya di mixing. Gitu. Semua tuh gila. Film scoring. Semuanya gitu. Film scoring semua 1,5 bulan itu sekitar 40 Q kayaknya. 40 Q, tapi karena sayang gitu loh kalau dibikin kayak cuman beberapa udah gitu dipotong-potong ini karena ini it's a musical saja jadi akhirnya wow 40 Q ternyata. Terus selesai scoring kembali lagi ke mixing sembari promo karena kita mixingnya sembari promo. Mixingnya itu kita ada 2. Jadi ada untuk OST itu ada untuk keperluan Atmos. Kemudian ada untuk keperluan di DSP yang lebih ke stereo gitu. Dan itu sambil kita barengan sama post production jadi ditempel gitu ya. Jadi kita denger perlu ada yang di-adjust atau enggak. Jadi atmosnya ada beda-beda versi gitu. Gila ribet banget. Karena kan kalau udah di situ kan beda, ada sound design dan lain-lain gitu.
Nah udah gitu akhirnya mixing, baru kayak sekitar 2 hari yang lalu mastering kelar. Karena kita juga harus 2 hari yang lalu. Iya. Minggu lalu ini. Terakhir kita ketemu itu ya waktu di GBK. Aku pikir udah mau kelar loh semuanya. Belum. Jadi itu emang kita bertahap, kita ngerjain Mengenang Bintang dulu karena emang keluar sebagai single. Jadi banyak, karena timnya ini udah mengerjakan both film scoring dan OST, jadi kita harus bisa membagi waktu dan ya udah sepanjang film ini dikerjakan dan post production dia juga berjalan gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman yang lain, Derby dan Randi, sudah mendengarkah lagu dan juga scoringnya? Gue udah, karena gue sering nemenin. Iya. Dan gimana hasil dari kerja keras Sherina yang tadi diterangkan itu? Gue tuh selalu bilang sama dia, bukan cuma gue, kita semua tuh bangga banget sama dia, apa yang udah dikerjain sama dia. Musiknya itu luar biasa, Kak. Dan menurut gue musiknya Cher itu yang elevates the movie. Dan emang bener-bener bagus banget. Gue pertama kali 2 tahun yang lalu, gue pertama kali balik ke Indonesia, gue dikasih denger lagunya, gue tuh sampai terharu dan gue merinding. Sampai hari ini, gue ikut nyanyiin kan. Kali dia merinding. Atau ketempelan. Gue sampai hari ini setiap kali denger gue masih merinding. Keren. Dan emang sekeren itu, scoringnya pun gila, bagus banget. Gue tuh ada cerita lucu, gue setiap perjuangan dia tuh luar biasa. Gue tuh sering nemenin dia. Waktu itu gue sempat ada syuting ke luar negeri, ke UK. Jadi gue yaudah gue video call, gue pengen lihat udah sampai mana sih. Itu setiap video call dia masih di tempat yang sama, di posisi yang sama berhari-hari. Baju yang sama. Ya ampun dia. Total mandi berapa? Sialan. Jadi kan mungkin mandi tapi bajunya dipakai lagi. Itu juga jijik dong. Setek gitu ya. Itu gitu ya. Karena gini, biar vibe yang sebelumnya tuh tetap ada. Kagak lu jorok. Nah, sebenarnya gini sih, kan film itu kan dibagi menjadi 6 reel untuk yang ini. Nah, 6 reel supaya bisa 1 reel kelar, second reel kelar, 3 reel. Jadi gue ngerjain per reel juga gitu film scoringnya. Gue mandi tiap reel kelar aja. Cher, lo sama aja dong kayak gua. Oh, jadi apa lo sama gue maksudnya. Jadi kita kira-kira average-nya dalam sebulan itu 6 kali lah yang mandi ya. Karena gue ada ketakutan kalau gue mandi pagi-pagi ntar waktunya habis terus kena air terus jadi idenya hilang. Nah itu maksud aku. Kena air idenya itu masa gorong-gorong. Gue Ini tips hemat sabun deh. Dia tuh sampai nggak merayakan ulang tahunnya. Gue tuh tadi kita kan mau ngerayain bareng sebenarnya tahun ini gitu, cuma kayak nggak mungkin. Dia masih ngerjain musiknya. Luar biasa sih. Boleh yang sini tepuk tangan luar biasa banget. Ini sedikit aja di Sherina yang pertama itu kan Bang Elva ya. Yes. Nah, ini gimana caranya Sherina? Gimana ya? Gue sempat ngobrol sama Sherina waktu itu ketemu. Dia pokoknya berusaha untuk tidak Sher, kamu tetap memasukkan unsur abang ya ke dalamnya ya, Om Elva ya. Jadi itu gimana Sher prosesnya? Jadi kamu dengerin lagi yang lama? Yes. Jadi kita mendengarkan yang lama lagi dan aku merasa sangat beruntung karena tumbuh dengan karya-karya Om Elva gitu. Jadi memang ada beberapa aku sudah familiar dan sangat mengapresiasi dan sangat mencintai kemegahan aransemen-aransemennya Om Elva gitu. Tinggal bagaimana aku bisa merecreate itu dengan sesuatu yang baru juga karena mau bagaimanapun juga ini 23 tahun berjalan. It has to be something new juga. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya tanggal 21 bisa dengar lagu-lagu yang lebih banyak karena rilis sebelum filmnya. Ada beberapa lagu yang memang development dari lagu-lagu yang pertama, seperti contohnya Mengenang Bintang gitu ya. Mungkin kalau gue boleh cerita dikit dari segi aransemen, outro lagu Mengenang Bintang itu sebenarnya melodinya sama dengan intro. Bintang-bintang, outronya adalah intronya Mengenang Bintang. Jadi seperti kontinuasi. Jadi ada lagu-lagu yang seperti itu, ada lagu-lagu yang menjadi benang merah, ada lagu-lagu yang menjadi antitesis, berlawanan gitu ya. Ada juga lagu-lagu yang completely new. Gitu. Aduh, senang banget ketemu sama kalian. Bangga banget kalian balik lagi dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dan tetap membuat kita penasaran dengan petualangan yang satu ini. Sekali lagi selamat buat petualangan Sherina 2. Nah, jangan kemana-mana dulu. Di Kiss in the Morning Ketok Pintu masih ada tamu nih.